Jadi bagaimana kita mau percaya kepada dunia internasional yang menegakkan HAM? Ya Padahal kan sementara terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa, pembuatan tanpa peri kemanusiaan. Jadi HAM yang dimaksud HAM yang mana gitu kan gitu loh. Terus begini pertanyaannya. Memang untuk umat Islam mereka itu memberi HAM. Nah itu dia. Tidak, Bang. Iya, HAM untuk dirinya. itu itu masalahnya. dia. ada istilah Jadi ini kan standar ganda, ini munafik namanya kan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada, kali ini kita akan berbincang-bincang perubahan terkait dengan masalah Palestina, Ya. yang sampai hari ini mungkin tidak ada perubahan, justru makin parah gitu. Dan telah hadir bersama kita untuk berbincang-bincang ada Bang Muslim Arbi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Juga ada Dr. Rahmat Kurnia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke, kita akan berbincang tentang Palestina. Sampai hari ini kalau kita lihat tidak ada niat atau mensreat dari para pemimpin-pemimpin di Timur Tengah untuk menghentikan kebiadaban Yahudi laknatullah itu, Zionis Israel itu, untuk melakukan genosida. Kalau kita bilang. Dan dunia internasional juga sama kelakuannya. Nah, apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan Palestina ini, Bang Muslim Arbi? Ya, baik. Pertama, secara pribadi-pribadi, kita ini kan 2 miliar umat manusia muslim di sedunia, lebih ya 2 miliar lebih. Kalau bisa kita baca Qunut Nazilah, itu dulu. Minimal mendoakan agar Allah melimpahkan satu bencana kepada Israel. Ya, terutama itu. Israel dan para pendukung-pendukungnya. Dan para pendukung-pendukungnya. Jadi Israel dan Barat, ya kan. Bahkan juga Timur Tengah. Pemimpin-pemimpin yang zalim itu, yang membiarkan pembantaian genosida terhadap bangsa Palestina itu kita doakan supaya mereka semua dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ini kan harus persoalan Palestina ini kan sudah bukan persoalan baru, gitu loh. Artinya bahwa ini kan dulu ada konferensi Asia Afrika di sini ya tahun 55 itu ya kan, bangsa-bangsa di Bandung tahun 65 itu kan bangsa-bangsa Afrika juga juga sudah bicara masalah tentang Palestina, dan bangsa Indonesia ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh seperti Syekh Husaini, mufti Palestina pada waktu itu. Jadi kita berharap ya dunia Islam, pemimpin Timur Tengah, pemimpin Barat. Ini Israel ini kan biadab dia. Membunuh ya kan tanpa punya rasa kemanusiaan. Berarti bagaimana caranya kita memblokade dia, memboikot dia, ya kan? Dari sisi perdagangan dan ekonomi supaya dibelakangkan itu. Itu satu di antaranya. Kemudian terus pemimpin dunia Islam, ya kan? Saya melihat bahwa malah negara-negara Barat ya kayak semacam Denmark, semacam Norwegia, semacam Irlandia, itu malah memberikan dukungan, Swedia bahkan memberikan dukungan untuk kemerdekaan Palestina. Ya. Itu loh. Nah, jadi malah yang pemimpin Muslim malah. pemimpin Muslim ini kita ini menjadi munafikun, gitu loh masalahnya kan. Nah, jadi saya kira kita bangsa Indonesia ini yang juga mayoritas Muslim, saya menghimbau secara pribadi kepada kita semuanya. Ya kan, kalau memang kezaliman dan kebedaban Israel laknatullah itu nggak terbatas, saya kira Allah akan turunkan azab. Itu. Bang Rahmat Kurnia, apa kewajiban kita sebagai Muslim? Apakah memang punya kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk melihat keadaan itu? Apa yang bisa dilakukan kira-kira? Iya, yang pertama kan kita harus menghilangkan sekat-sekat nasionalisme. Ya. Oh, itu yang membuat kita tidak bisa saling membantu. Iya, akhirnya kan contoh misalnya ya, ini kita bicara praktis. Ketika Rasulullah itu menegaskan bahwa al-muslimu akhul muslim. Betul. Muslim itu saudara muslim yang lain. Betul. Bahkan dikatakan bahwa muslim itu kalbunyan, yashuddu ba'duhum ba'dah. Seperti bangunan yang saling mengokohkan satu sama lain. Tembok satu dengan tembok lain diikat oleh
besi misalnya besi ukuran 12 itu kan kokoh sekali sehingga bisa menjadi sebuah apartemen misalnya gitu. Kemudian dikatakan lagi di dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna ikhwatun. Nah, sekarang ini saya lihat ada keterpecahan. Satu ada sikap rezim, yang kedua sikap masyarakat. Sikap rezim itu udah terkotak-kotak. Sikap masyarakat mayoritas masih merasa, alhamdulillah, bahwa Muslim Palestina adalah masih saudaranya. Jadi masih merasa akhul Muslim. Masih ada ikatan itu. Hanya ketika mau meminta bantuan kan susahnya bukan main mengirimkan. Karena di sekat-sekat itu. Di sekat-sekat itu tadi. Secara nasionalis. Nah, jadi satu saya lihat harus terus mengokohkan kesadaran bahwa kaum muslim itu pemersatunya ya akidah Islamiyah itu tidak boleh disekat-sekat karena bangsa Indonesia, bangsa Palestina, bangsa Rusia, bangsa Cina, bangsa Arab, bangsa Amerika dan seterusnya. Saya pikir muslim itu adalah bersatu apapun kebangsaannya. Kemudian yang kedua itu saya lihat memang yang harus dilakukan sekarang itu kan lebih dari yang terjadi selama ini. Sekarang ini kan Palestina, Muslim di sana digempur. Yang datang obat-obatan. Ngapain itu loh? Gitu loh. Itu bagus. Tetapi tidak menyelesaikan masalah. Seperti ada anak kita, kemudian dibullying, digebugin sampai bonyok, sampai berdarah-darah. Lalu kita hanya mengobati dia, tidak anak mencegah, kita itu. Tidak mencegah. Nah, tapi yang gebuginnya dibiarin. Kan nanti bisa terulang lagi dan dia mengatakan, wah, gua kagak ada apa-apain nih. Kan gitu. Itulah Zionis Yahudi saat ini dibiarin. Artinya itu di samping memberikan bantuan kemanusiaan, obat-obatan dan sebagainya, itu bagus. Harus terus dipertahankan. Tapi ini persoalannya harus diselesaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga, permasalahannya bagaimana ini menyelesaikannya. Kita bisa misalnya mengatakan, oke, kita bisa secara pribadi-pribadi. Faktanya sulit sekali untuk masuk ke sana aja susahnya bukan main. Gitu. Kemudian yang kedua, ini negeri-negeri kaum muslimin harus bersatu. Faktanya tidak. Bercerai-berai masing-masing. Karena ikatannya yang nasionalisme. Kemudian yang ketiga, kita harus ke dunia internasional. Faktanya kita tahu, satu, dulu itu yang namanya Zionisme Yahudi tahun 1948 yang pertama kali datang itu kan atas seizin dari Inggris. Jadi mereka itu lahir dari Inggris. Kemudian setelah Perang Dunia Kedua itu disusui, diasuh oleh Amerika. Nah, padahal yang menguasai PBB sekarang kan mereka itu. Mereka juga. Artinya berharap kepada dunia internasional itu jangan diharapkan akan menyelesaikan masalah. Faktanya kan nggak selesai. Sudah berpuluhan tahun nggak selesai. Dan puluhan veto, puluhan resolusi itu diveto oleh mereka. Artinya kita nggak bisa berharap. Nah, lalu bagaimana ini faktanya? Ya, kalau saya lihat memang untuk menghentikannya harus ada kekuatan yang besar, kekuatan skala dunia, yang itu adalah kaum muslimin. Kaum muslimin harus bersatu, seperti halnya dulu Islam masuk ke daerah Palestina. Kan dulu pernah Al-Aqsa itu dibebaskan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Itulah dia. Dan yang akan bisa membebaskannya kembali itu adalah Al-Khilafah Rasyidah ala minhajin nubuwah ats-tsaniyah. Itu lagi. Nah, artinya perlu ada kesadaran seperti ini, karena kalau tidak kita itu akan berjalan di tempat, Bang, terkait dengan dan korban terus berjatuhan. Korban terus berjatuhan. Nah, ini masalah korban kan. Jadi bagaimana kita mau percaya kepada dunia internasional yang menegakkan HAM? Padahal kan sementara terjadi pelanggaran HAM yang luar biasa, pembuatan tanpa kemanusiaan. Jadi HAM yang dimaksud HAM yang mana gitu kan gitu loh. Terus begini pertanyaannya. Memang untuk umat Islam mereka itu memberi HAM. Nah, itu dia. Tidak, Bang. Iya, HAM itu dirinya. Itu dia. Ada istilah. Jadi ini kan standar ganda, ini munafik kan itu. Jadi standar.
ajaran internasional terkait demokrasi dan HAM, memang itu alat yang untuk melindungi mereka dan menyerang Islam. Saya lihat di situ posisinya. Jadi kalau kita berharap pada dua mekanisme itu, baik dengan perundingan secara demokratis, penyelesaian dengan demokratis, atau bahkan mungkin pendirian negara Palestina yang demokratis, itu nggak menyelesaikan masalah. Nggak menyelesaikan. Jangankan jauh-jauh Palestina. Namun dulu di Aljazair yang FIS menang 86%. Dibatalkan. Karena demokrasi HAM itu bukan untuk umat Islam. Bukan itu. Dan makanya kan kalau misalnya sistem solusi dua negara juga nggak bisa juga. Orang yang sana sudah hancur lebur kan, itu masalahnya kan. Diperkecil wilayahnya luas, tinggal sedikit segini. Gimana tuh coba? Iya, ya kayak kita punya rumah, Bang. Abang punya rumah gede. Kita hanya dikasih kamar mandinya doang. Itu pun sudah hancur, sudah bocor, udah segala macam. Habis itu udah kita bagi dua aja kan. Kita bagian WC-nya doang. Nah, itu yang terjadi di dunia Islam dan Palestina. Saya pikir memang butuh ada kesadaran baru bahwa betul ada kewajiban membantu sebisa kita dalam level individu, level organisasi, level negara. Nah, saya pikir level negara ini harus didorong ini. Mereka punya kewajiban lebih dibanding kita. Kita mungkin bicara-bicara cukup, kewajiban itu gugur. Makanya kan tapi pemimpin-pemimpin negara ini punya kewajiban yang lebih. Dia punya tentara, punya pasukan. Kita pernah loh, Bang, mengirim pasukan Garuda untuk menjadi pasukan perdamaian. Kita lihat hari ini Palestina, tidak ada yang jagain. Nggak ada. Jadi dibantai, dihabisi itu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mestinya kan kalau kita memang konsisten ikut menjalin perdamaian ke dunia, menjaga pasukan Garuda bisa kita kirimkan minimal untuk menjaga itu. Tapi kan tidak dilakukan. Iya gitu. Dan itu kewajiban para penguasa yang bisa dan itu amanah konstitusi kan, penjajahan dan sebagainya harus dihapuskan kan gitu dia. Kalau begitu sama saja dengan mentolerir dong, melindungi penjahat kan, itu masalahnya kan itu. Ya, kita berharap persoalan Palestina cepat selesai. Tentu selesainya tadi dengan yang digambarkan, tidak bisa berharap pada dua negara, tidak bisa berharap pada lembaga internasional, apalagi PBB, apalagi Amerika, karena mereka yang pelaku-pelaku kejahatan itu. Dan mungkin kita berharap pada persatuan umat Islam. Kita harus mandiri menyelesaikan masalah umat Islam oleh diri kita sendiri. Dan itu perintah Al-Quran. Nah, dengan cara yang umat yang satu, umat yang wahda kan satu kan. Masa kita terpecah belah terus? Ya, mudah-mudahan tadi yang disebutkan tadi, kalau dulu Palestina atau Al-Aqsa pernah dibebaskan oleh Khalifah kedua Umar bin Khattab, mudah-mudahan nanti ada Khalifah juga yang akan segera membebaskan itu. Pemirsa, inilah perbincangan kita kali ini. Semoga Palestina segera bisa diselesaikan dan mudah-mudahan selesainya tuntas, tidak seperti sekarang. Kita akan bertemu pada bincang perubahan berikutnya dengan tema-tema yang lebih menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.